Kami lihat keajaiban-Mu, kami lihat kuasa-Mu, kami lihat kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Ya pada saat malam ini Tuhan, kembali kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau letakkan semua beban masalah kami apapun di bawah kaki salib-Mu. Dan kembali kami taruh hati seorang murid, telinga seorang murid kembali yang mau dididik dan diajar. Kembali kami minta karya Roh Kudus-Mu untuk memberi kami roh pengertian dan kecerdasan secara kerohanian, supaya kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu yang kami tahu akan memerdekakan kami. Urapi setiap kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu. Kembali hamba-Mu katakan lidahku seperti pena seorang penulis, pola penulis dan pelukis hidupku. Setiap kesaksian yang keluar dari mulut hamba-Mu, itulah ukiran-Mu yang paling indah dalam hidupku Tuhan. Yang biar malam hari ini firman dan kesaksian itu tidak akan kembali sia-sia. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit ke bumi dan tidak pernah kembali ke langit, begitupun firman-Mu itu akan tumbuh pada setiap hati kami dan itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Thank you untuk para wasit. Selamat malam. Terima kasih Bu Nani untuk memberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapapun ya untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Dia. Tahun ini kita masuk tahun 5783, adalah tahun yang sungguh luar biasa. Dan saya diingatkan tahun lalu adalah tahun 5782, itu adalah tahun Sabat dan Yobel besar. Nah di situ tahun lalu saya disuruh untuk membagikan di tengah para pendeta mengenai temanya tahun Yobel. Pada waktu dikasih sungguh saya syok, karena itu dikasihnya berapa hari sebelum saya khotbah. Karena ciri khas saya kan terkenalnya integritas, motivator seperti itu, tapi dibagikan tahun Yobel itu hukum-hukum yang lama sekali, yang mungkin setiap orang juga waktu mikirkan itu nggak kepikir Yobel itu untuk apa gitu loh. Tapi kembali waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semua apapun hukum yang Tuhan tulis di Alkitab itu bagus untuk kita. Walaupun itu di perjanjian lama itu bagus untuk kita, karena Tuhan bikin semua peraturan-peraturannya adalah untuk bisa memperbaiki dan juga menyelamatkan dan memulihkan semua ciptaannya seperti itu. Nah di situ saya berdoa saya ngomong begini, Tuhan, ini Yobel ini kalau dikaitkan dengan zaman sekarang bagaimana kaitannya gitu loh. Karena itu bicara mengenai pembebasan tanah, pembebasan budak. Di Jakarta aja beli tanah susah. Jadi kayaknya hukum ini nggak berlaku untuk orang sekarang, karena apa yang mau dibebasin tanahnya. Seperti itu satu. Kedua, masalah budak. Bayar pembantu aja udah mahal. Bagaimana mau bebasin budak? Jadi semua orang begitu bicara soal Yobel pasti diabaikan. Aman, itu nggak usah berlaku untuk kita. Karena untuk bisa mengampuni membebaskan budak, membebaskan tanah, apalagi membebaskan hutang, itu kan nggak gampang saudara. Walaupun teorinya gampang, tapi kita pikir nggak mungkin kita ngutangkan orang besar-besar, bulanannya aja kita pas gitu loh. Terus saya tanya sama Tuhan, ini kaitannya apa untuk kita gitu loh, untuk perjanjian baru. Di situ Tuhan singkapkan pada waktu malam saya berlutut, Tuhan ngomong begini, kamu lihat kan tahun Yobel adalah tahun pembebasan tanah. Tubuh kamu terdiri dari apa? Itu kan tanah. Bebaskan tubuhmu semua dari kepahitan, dari kekecewaan. Pembebasan, lepaskan itu, tubuhmu udah capek. Dan pada waktu ngomong seperti itu, disitulah saya mulai bisa masuk untuk membagikan bahwa tubuh kita ini adalah tanah dan ini adalah tahun Yobel besar dan juga Sabat di mana kita harus melepaskan semuanya karena Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Nah di situ kita bisa lihat betapa hebatnya Tuhan. Satu step saya bilang memang Tuhan luar biasa seperti itu ya. Dan kita saat ini sudah lewati masa-masa COVID dan di situ kan teruji ya saudara, keabsahan iman kita tuh bagaimana. Kita bisa lihat pada akhir dari COVID atau di pertengahan COVID, keadaan orang lagi help minta tolong, atau dia tambah kuat atau ngegelepar jatuh. Itu benar-benar semua orang nggak ada yang nggak kena semua untuk menghadapi masa-masa seperti itu. Dan kalau sampai hari ini kita masih ada di sini, bersyukur. Kita masih hidup, bersyukur, berarti tugas kita belum selesai. Amin ya. Nah kita bisa lihat bagaimana luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita ya.
Di dalam kehidupan kita saya lihat begini, setiap pergantian tahun, saya nggak pernah dengar bahwa tahun depan adalah tahun yang baik. Jadi nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja, nanti berkat datang. Sejak saya bertobat tahun 97, isinya selalu warning, 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 akan terjadi ini, akan terjadi ini, terjadi ini. Saya bilang, ya saya nggak tahu depan terjadi apa, tapi bagianku satu. Aku bilang di firman Tuhan tuh ada hukum bahwa selama bumi berputar, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi bagianku apa? Aku taburnya kebaikan. Aku tabur, kalau kita tabur pohon mangga, tabur pohon jeruk, pokoknya nabur terus, biarpun musim apapun pasti kita akan menuai karena itu janji Tuhan. Amin. Jadi kita sekarang berdiri di realitas, memang banyak sekali yang kita harus hadapi, tapi kita mulai skop dari kehidupan kita pribadi. Dari situ kita bisa lihat bagaimana apakah dalam kehidupan kita benar-benar bisa menikmati kehidupan, karena boleh bilang dalam kehidupan itu yang proses demi proses itu pasti semua orang alamin. Kita taat sama Tuhan juga diproses, bandel nggak taat juga diproses. Nah itu perjalanan hidup kita. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita, sulit atau tidaknya problem yang kita hadapi itu tergantung respon kita. Ya, respon kita yang menentukan itu masalah tambah berat atau tambah mudah dilewati seperti itu. Tapi saya katakan dalam kehidupan kita, kalau umpamanya di sini saya ada gelas aqua seperti ini, dan saya taruh masalah ini, batu sebesar ini akan nutupi gelas ini, ya. Tapi kalau batu yang sama, gelas ini saya ganti pakai bejana yang besar, bukankah batu itu menjadi kecil? Padahal sama besarnya. Jadi saya katakan di tengah masalah apapun, grow, bertumbuh. Memilih untuk bertumbuh, memilih untuk hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan kita terus keep on moving terus, jangan pernah stop. Ya, karena dunia tidak akan diskon sama kita. Kita harus terus grow dalam kehidupan kita. Nah, sekarang masalahnya begini saudara ya. Di dalam kehidupan kita mesti ingat dalam kehidupan kita yaitu bahwa apapun pengajaran, basic dari yang namanya hidup kekristenan seperti itu terdiri dari apa yang kamu dengar, kamu lakukan. Itu basicnya seperti itu. Jadi kalau biarpun pengajaran banyak, tapi kalau kita lupa rumus dasarnya bahwa kalau kita tidak lakukan tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kita mesti kembali lagi, yaitu hukum-hukum itu kita harus lakukan. Kedua, kita jangan lupa juga untuk kita jangan lepas dari sumber. Ya, karena kita akan terus bergerak terus seperti itu, tapi dasarnya ini kita harus perhatikan sungguh-sungguh ya sebagai pelaku firman. Dan kita juga perhatikan kita nggak mungkin bisa melakukan firman kalau kasih kita nggak cukup sama Tuhan. Untuk melakukan firman diperlukan kerendahan hati, diperlukan segala macam, itu lebih dari segala-galanya yaitu untuk Tuhan. Kayak saya belajar dalam kehidupan bagaimana Tuhan mengajarkan saya waktu saya sibuk dengan pengajaran-pengajaran, saya bilang ini pengajaran terlalu sulit Tuhan. Untuk menjadi seperti Daud saya nggak bisa. Kalau standarnya Daud bisa masuk Yerusalem, saya standarnya begitu, saya akan KO seperti itu. Nah di tengah pengajaran yang saya suka sekali belajar, Tuhan mengatakan gini, Rati aku nggak suruh kamu seperti yang buku katakan seperti itu. Lalu kau suruh aku apa Tuhan? Kasihi aku. Terus saya waktu Tuhan ngomong seperti itu, saya ngomong kalau mengasihi engkau, aku bisa. Tapi caraku jangan caramu. Kalau caramu kau disalibkan kau ampuni, aku belum bisa. Tapi kalau kau mau ngajarkan aku ya sesuai dengan standar kasihmu, ya ajarin aku. Nah saat itu saya lihat di dalam roh Tuhan Yesus ketawa, dan situ keluar firman dikatakan gini, Rati kalau engkau mengasihi aku, kamu bisa lakukan firmanku. Nah jadi dari dasar kekristenan kita sumbernya adalah kasih. Kalau tidak ada kasih, kita sulit untuk menjalankan firman ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah itulah yang membuat dalam kehidupan saya belajar yaitu, saya bilang Tuhan bagaimana caranya untuk bisa menambahkan kasih-Mu seperti itu. Saya belajar dari kehidupan bagaimana Ibu Iin tuh ngajarkan saya begini, Ratih, kamu kalau mau supaya mengasihi Tuhan, kamu minta sama Tuhan. Cari gimana Bu? Tuhan Yesus buat aku mengasihi engkau. Ya saya praktekin dari awal pertobatan. Tuhan Yesus buat aku mengasihi engkau. Caranya aku nggak tahu. Engkau laki-laki, aku perempuan, rayu aku. Udah, kan mintalah, carilah, ketuklah. Dan benar-benar dalam perjalanan benar-benar Tuhan lakukan itu, tapi cara Tuhan sangat unik pada saya. Yaitu pada waktu saya melakukan kesalahan, saya udah biasa di dunia tuh di-cut, dihukum, diskors itu udah biasa. Ya karena keluarga saya tidak ada yang Kristen, jadi ngajarkan secara Taurat. Jadi hidup saya itu penuh dengan disiplin demi disiplin. Tapi waktu berjumpa dengan tipenya Yesus, di situ saya hancur saudara. Pada waktu saya salah, justru diampuni saya. Bahkan Dia berkati saya di situ. Saya mendapatkan kemurahan dari Tuhan.
Saya katakan bahwa orang yang tidak pernah mendapatkan kemurahan Tuhan sulit untuk bermurah hati pada siapapun. Orang yang tidak pernah merasa diampuni dosanya, dia sulit untuk mengampuni siapapun seperti itu. Nah, disitulah saya lihat Tuhan mengajarkan saya dari dasar dan intinya saya adalah kasih. Yang saya tahu jalan kasih adalah jalan yang paling baik. Nah, hari ini kita katakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu selama dalam kehidupan kita, Tuhan tuh kalau tujuannya Tuhan tuh jelas dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita keluar dari jalur, dan itu yang membuat kehidupan kita menjadi sulit dalam segala hal, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Karena saya juga lihat bagaimana bahwa kalau yang namanya kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Kalau namanya ada ciptaan, berarti ada pencipta. Kalau ada pencipta, pasti punya rancangan. Sebelum dia ciptakan kita, dia merancangkan sesuatu. Nah, rancangan Tuhan pasti itu selalu baik. Nah, sudah dalam rancangan pasti ada tujuan Tuhan ciptakan kita. Nah, tujuan ini yang kita harus capai. Amin. Karena kita bisa lihat bahwa tujuan Tuhan ciptakan kita melalui proses apapun, satu yang keluar adalah satu. Kita tuh diciptakan Tuhan untuk mengagungkan Dia dan memuliakan Dia. Tuhan ciptakan kita tujuannya satu adalah mengagungkan Ia, ya, memuliakan Dia, menyembah Dia, iya. Tapi apakah kita berbakti kepada Dia? Banyak kan orang memuji Tuhan tapi hidupnya tidak berbakti kepada Tuhan. Kita masuk satu step lagi. Hari ini kita cek apakah kehidupan kita sudah mencapai dalam kita berbakti kepada Tuhan. Nah, sudah berbakti kepada Tuhan, apakah kita menjadi pengikut Yesus? Amin. Nah, kalau ini kita berjalan, paling enggak kita udah di rel yang benar. Tinggal ditambahkan, kita mau kemana, kita mau ditambahkan apa, seperti itu ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita tujuan ini yang tidak boleh kita langgar. Karena kalau umpamanya kita langgar, hidup kita hari ini kita lihat bagaimana hidup kekristenan kita di rumah, kehidupan kita. Apakah hari ini kita rasanya lesu? Apakah kita merasa kering? Nah, di dalam pelayanan juga, apakah kita merasa bosen, jenuh seperti itu? Kalau sampai ada perasaan seperti itu, pasti ada sesuatu kita keluar dari jalur. Nah, saya kembalikan karena saya itu banyak mau motivator keluarga. Saya ingat kembali untuk tujuan Tuhan ciptakan awal kita ya, di dalam kehidupan, di dalam keluarga. Karena kehidupan sehari pelayanan kan paling mungkin berapa jam di gereja, tapi yang realitas hidup adalah di rumah. Itu pelayanan kita yang sesungguhnya. Nah, saya bertanya, apakah rencana Tuhan di dalam keluarga kita itu udah sesuai dengan dia punya planning Dia? Dan kita bisa lihat bahwa karena dari atas, ya kalau saya kan lahir dari bukan Kristen, jadi atas dari saya nggak pernah mengajarkan pria harus bagaimana standar Kristen, wanita harus bagaimana standar Kristen, nggak pernah diajarkan. Papa saya cuma mengajarkan kamu harus jadi wanita serbaguna, kamu harus jadi wanita kuat, kamu harus bisa menguasai banyak hal. Jadi diajarkan mengenai pendudukan seperti itu ya. Nah, karena seperti itu kalian tahu pada waktu dalam perkawinan itu nggak sesuai dengan rencana Tuhan, kacau perkawinannya. Nah, di sini saya mau ingatkan kembali ya kepada awal kita, yaitu pria diciptakan Tuhan itu adalah di Taman Eden. Nah, di Taman Eden bicara menjaga hadirat Tuhan. Jadi bagian pria adalah dimanapun dia berada, dia harus bawa hadirat Tuhan. Nah, di dalam hadirat Tuhan, Adam pasti punya sesuatu yang namanya tujuan, visi yang Tuhan ditaruh dia, dan juga otomatis karena visinya turun, pekerjaannya ada. Nah, wanita ini diciptakan untuk kebaikan pria. Nah, ini yang jadi kusutnya saudara di dalam keluarga demi keluarga. Ini yang saya lihat, di mana fungsi wanita ini keluar dari jalur. Pada waktu awalnya wanita diciptakan untuk kebaikan pria. Amin. Nah, wanita ini baru bisa maksimal fungsinya pada waktu dia hidupnya, pekerjaannya, pengabdiannya itu dikaitkan dengan visi pria. Kalau suami kita gembala, ya kita harus jadi istri gembala. Nah, jadi dalam selama ini nggak terjadi, kita akan terjadi dua visi, itu membuat kekacauan di dalam keluarga. Nah, perempuan kalau saya belajar, karena sesudah saya ikut dengan Tuhan, Tuhan mengajarkan, saya lihat fungsi saya menjadi maksimal sebagai pembawa senjata suami saya. Pada waktu saya menerima kodrat saya bahwa hidup saya dikaitkan dengan visi suami, saya nggak boleh punya visi sendiri. Visi suami karena perempuan ini adalah untuk menambah power suami di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan. Keberadaan kita ini penting sekali di dalam rencana penggenapan rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa wanita ini juga peningkat kemampuan suami untuk dia bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan dia.
Amin. Nah, tapi kembali karena luka demi luka membuat kemampuan wanita, kan kalian tahu bahwa wanita diciptakan untuk kebaikan pria. Dia adalah pembawa senjata, dia adalah penolong. Tuhan udah kasih skillnya dia dengan skill yang kegagahan perempuan, penolong. Skill dengan karakteristik yang sangat unik, kemampuan yang luar biasa. Tapi karena hati yang luka, hati yang tidak diperbaiki, membuat kekuatan itu tidak dipakai untuk menopang, tapi untuk menguasai. Dan akibatnya, efeknya turun ke anak dan keluarga. Dan sekarang masalahnya, bagaimana kalau ternyata suami kita tuh tidak punya tujuan, tidak punya visi. Saya bilang, celakalah keluarga itu, karena perempuan itu harus nopang. Akibatnya hidupnya cukup berat. Tapi saya katakan, kalau untuk kembali mau visinya dikembalikan, gak ada jalan lain. Laki-laki itu harus kembali ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Di situ visi itu akan turun kembali dan keluarga itu akan mulai bisa berjalan kembali. Amin. Nah, itu dari basicnya seperti itu. Dan dalam kehidupan kita, kalau kita nentang, kita nggak mau berfungsi seperti itu, efeknya apa saudara? Itu apapun yang kita lakukan akan mental ke kita kembali dan kita harus bayar harga. Dan saya lihat dalam kehidupan saya itu memang babak belur tahun 97 membuat saya kapok. Sejak itu saya ikutin apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang bagian kita begini ya, kita harus grow di tengah namanya di dalam kehidupan keluarga seperti itu. Bagian kita yang sebagainya pribadi demi pribadi yang saya lihat seperti itu, kita harus benar-benar harus punya yang namanya selalu untuk menaburkan yang baik, terutama umpamanya di dalam kehidupan dengan anak-anak ya saudara ya. Kalau umpamanya kita tidak memberikan hati kita, hidup kita kepada anak-anak, apapun yang kamu sedang kerjakan ini suatu saat itu nggak akan bisa diturunkan. Karena untuk bisa menurunkan umpamanya gembala ya, kita melahirkan anak gembala, belum tentu anak kita punya hati gembala. Selama anak itu nggak dekat sama kita, dia sulit untuk bisa menangkap hatinya bagaimana untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, kebanyakan begini saudara ya, kalau menurunkan warisan itu menurunkan harta, tapi kalau namanya legacy itu menurunkan hati kita, pandangan kita, cara hidup kita kepada generasi penerus. Kekayaan tanpa diturunkan hati itu akan menjadi celaka buat anak itu sendiri. Jadi penting buat kita ya, jadi kalau kita mau terus kita bertumbuh, kita harus perhatikan bukan cuma di luar, tapi yang di dalam itu kita harus perhatikan, karena anak itu penting dalam kehidupan kita seperti itu ya. Nah, jadi saya lihat bagaimana dalam kehidupan kita itu harus benar-benar bertumbuh, dan hidup kita itu harus untuk memuliakan Tuhan, intinya seperti itu. Nah, sekarang begini ya, bagaimana untuk kehidupan kita untuk terus bergrow bersama Tuhan ya. Kita harus lihat bagaimana standar yang Tuhan mau. Saya belajar di sini di Matius 5 ya. Standar ini yang harus kita miliki untuk kita bisa membalikkan keadaan, terobosan apapun yang kita hadapi seperti itu ya. Di Matius 5 dikatakan di ayat 39. Dikatakan gini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan jubahmu. Dan siapa yang pun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Rule ini berlaku untuk orang yang sudah lahir baru. Karena benar-benar kita harus memberikan beyond, lebih dari yang diminta dunia. Tapi saya katakan begini ya, kalau umpamanya kita mengharapkan suatu terobosan, sedangkan level kita dengan dunia aja kalah seperti itu, nggak mungkin ada sesuatu yang bisa membuat satu yang namanya mujizat Tuhan terjadi. Dan di ayat 45 dikatakan gini ya, karena dengan demikianlah kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, di dalam kehidupan kita ya, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana bapaknya, begitupun anak-anaknya. Nah, kita punya moto begini, bahwa Tuhan memberikan matahari kepada orang yang benar dan hujan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga sama. Kita harus membawa matahari di dalam keluarga kita, membawa hujan di dalam keluarga kita, dalam keadaan apapun seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana, kenapa keluarga-keluarga saya lihat banyak yang mendung, keluarga-keluarga mengalami kekeringan, karena mataharinya tidak bersinar. Karena yang namanya hujan yang dari hidup kita tuh tidak bisa keluarkan, karena yaitu saya bilang pada waktu kita tidak mau mengikuti yaitu jalan Tuhan untuk memberikan lebih, disitulah terjadi yang namanya kekeringan di dalam keluarga seperti itu ya. Nah, jadi saya lihat dalam kehidupan kita ya, bahwa
Kita ini Tuhan itu mau untuk setiap kita itu untuk berfungsi yang maksimal. Tapi saya katakan begini ya, selama identitas hidup kita tidak disingkapkan, aktivitas kita juga nggak akan sesuai, saudara. Karena kalau gambar diri kita mestinya hijau, sedangkan kita masih biru, yang keluar nggak akan maksimal. Pemulihan pertama adalah dalam kehidupan kita itu penting untuk membuat pelayanan kita tuh benar-benar murni. Saya belajar dalam kehidupan saya ya, pada waktu itu ya, saya tuh dalam pelayanan demi pelayanan. Suatu hari saya cuma ngomong begini sama Tuhan, Tuhan ini kenapa ya, aku kok nggak bisa rasakan hadiratmu seperti orang lain gitu loh. Ada apa dengan saya seperti itu? Nah pada waktu saya ngomong seperti itu, dan Tuhan benar-benar bekerja, yaitu saya juga nggak nyangka itu waktu awal pertobatan saya ya seperti itu. Karena waktu itu saya ngomong gini, Tuhan ada apa dengan saya sedangkan orang lain tahu, saya tidak tahu gitu loh. Terus Tuhan hadir di kamar doa saya, dia ngomong gini, Ratih, siapa bilang kamu tidak berzina? Saya bilang, Tuhan rasanya aku nggak pernah berzina sama orang lain. Kenapa aku dibilang berzina? Tuhan, terus buktinya apa? Dikasih lihat bekas pacar saya. Begitu dikasih lihat bekas pacar saya bilang iya. Betul, di saat saya kesel, saya pasti ingat pacar saya. Cuman ingat apa salahnya? Tuhan mengatakan, itu suami siapa? Itu suami orang. Kamu sudah berzina di mataku. Terus dikasih lihat lagi pengusaha. Itu siapa? Pengusaha. Terus kamu doanya apa? Tuhan buat suamiku seperti itu. Udah kaya, baik, dan anaknya luar biasa. Buat suamiku seperti itu. Tuhan mengatakan itu suami siapa? Suami orang. Kamu sudah berzina di mataku. Nah waktu Tuhan ngomong seperti itu, saya bilang, Tuhan, ternyata saya nggak sekudus yang saya bayangkan. Saya kaget bahwa itu ternyata bermasalah, kecenderungan seperti itu bermasalah. Memang dalam kehidupan saya kalau ketemu tipe seperti itu langsung hati saya itu seperti memuja. Dan saya langsung berlutut sama Tuhan, Tuhan, kalau memang saya bukan orang benar begini, kenapa kau tolong utang saya sampai 3 juta US? Itu kan bikin kepala saya gede kan. Dan hari ini Tuhan, kalau saya mati, saya baru tahu loh, jatah saya neraka loh, bukan surga. Di situ sampai saya syok pada waktu disingkapkan. Dan kemudian saya tanya, saya punya akar perjinahan, saya pikir saya tuh anti perjinahan. Dalam perkawinan saya udah buktikan tidak pernah nyimpang kiri ke kanan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada orang yang baik kecuali Tuhan. Nah di situ saya berlutut dan saya menangis, Tuhan, kalau memang aku bukan orang benar, kenapa kau bantu aku? Di situ Tuhan mengatakan, Ratih, kau memang bukan orang benar, tapi engkau aku benarkan di mataku. Disitulah saya menangis. Dan saat itu Tuhan mengatakan, Ratih, kalau kau tidak merasa berdosa, kau tidak butuh aku. Kalau kau nggak sakit, kau nggak butuh dokter. Nah sejak itu saudara, saya tahu setiap angkat tangan saya tahu saya butuh dia, dan hadiratnya turun. Dan saya rasakan karena dia datang untuk orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan. Nah akibatnya dalam pelayanan itu jelas berbeda saudara. Dulu kalau orang konseling ngomong tentang dia jatuh perzinahan, saya peluk, oh nggak apa-apa, Tuhan Yesus ngasih kamu. Tapi dalam hati saya, untung saya nggak seperti itu. Langsung, untung saya nggak seperti itu. Apalagi kalau pengakuannya vulgar, untung saya nggak seperti itu. Tapi akibat waktu saya dibukakan identitas saya, pelayanan saya jadi tulus. Saya bisa menangis, saya bilang, kamu tuh lebih baik daripada aku. Kamu lakukan itu, kamu udah terima hukumannya. Saya terima pujian dari banyak orang. Dikatakan Ibu Ratih kudus, Ibu Ratih baik seperti, tapi hatiku kotor. Dan saat itu membuka pelayanan saya menjadi, saya nggak bisa hati saya langsung benar-benar meluknya dari hati yang hancur. Maka saya bilang, selama identitas kita tidak dibukakan, pelayanan kita nggak mungkin murni saudara. Amin. Jadi pentingnya kita pada waktu dalam hadirat Tuhan dibukakan. Nah, di dalam terus perjalanan saya lagi dengan Tuhan seperti itu, ya. Tahun ke-7, saya cuma doa gini, Tuhan, kenapa saya tiap nyembah ke atas mentok lagi turun? Itu seperti ada langit tembaga Tuhan. Udah serius-serius, udah tuh hilang. Pernah rasakan nyanyi-nyanyi lagunya hilang, nadanya kemana-kemana, hilang lagi, drop lagi. Saya bilang, kenapa ya Tuhan? Makanya saya ngomong gini ya, selama kamu tidak minta, tidak dikasih. Kamu nggak cari, kamu nggak dapat. Kamu nggak ketok, nggak dibukakan. Nah hari itu tahun ke-7 baru saya nanya, kenapa saya seperti itu. Nah detik seperti itu kembali Tuhan hadir lagi. Dan hadir lagi Tuhan ngomong sama saya seperti ini. Dia bilang gini, Ratih, di dalam kehidupan kamu lihat ya, saya tuh punya kebiasaan gini saudara ya. Jadi dalam proses-proses pertumbuhan saya dengan Tuhan ya, saya tuh gini loh, kalau ketemu pribadi yang kuat, saya langsung bikin benteng, set gitu loh.
Sebelum dia ngegonggong, saya gonggong balik. Saya gonggong dulu supaya dia jangan lukain saya. Nah, hari itu Tuhan ngomong begini, Ratih, kamu lihat ya, kamu punya punya kehidupan. Itu suatu pagi itu saya nanya sama Tuhan begini, Tuhan, ini tuh kok hidupku kayaknya sendiri ya Tuhan ya. Saya bilang, saya punya papa yang kaya di dunia, tapi di saat saya susah, aku nggak berani datang ke papa, karena terkutuklah orang yang bergantung manusia. Kedua, Tuhan, aku punya kakak yang kaya raya pun tidak boleh. Ketiga, aku punya suami yang tujuanku di mana aku bisa nyandar kepalaku, terbalik dia nyandar ke pundak saya. Keempat, saya doa rahmat Tuhan, ini masalah nggak ada habisnya Tuhan, ada lagi, saya capek gitu loh. Terus saya bilang, kalau begitu aku cari engkau nggak ada, sekarang aku mesti kemana? Mendadak waktu saya ngomong gitu, saya dibawa ke padang gurun. Padang gurun saya lihat usia saya masih 9 tahun pada saat itu, dan angin kencang sekali, kibar rambut saya berkibar atau sepundak seperti itu, dan saya natap ke langit. Saya cuma ngomong ini, Tuhan, aku ini milik siapa ya? Kalau aku mati ada yang nangisin nggak sih? Di situ saya merasakan satu kelonlian. Ternyata di tengah pelayanan saya begitu banyak, saya merasakan satu kesendirian, lonely, kesendirian, dan satu saya menang. Dan saat itu pada waktu itu Yesus hadir, saya lari, di belakang saya ternyata ada sumur tebal. Dan saya ngumpet di ujung. Tuhan mengatakan, lihat, begitu kamu ketemu figur kuat, kamu bikin benteng. Ratih, hari ini nih sumur saya mau hancurin. Lah, jangan dihancurin Tuhan. Kalau dihancurin kan orang bisa tahu. Di saat saya sedih, di saat saya lagi marah, kan nggak boleh. Saya tuh terkenal orang kalem saudara, diem aja diapain. Kalau umpamanya saya marah, nanti kan dilihat orang nggak bagus. Di saat saya rindu sama papa saya, sedangkan papa saya lagi dalam proses, kan hati saya jadi berdarah lagi Tuhan. Di saat saya rindu sama suami saya kan punya standar tentang suami. Di saat dia seperti itu, hati saya berdarah lagi. Saya nggak mau. Tuhan ngomong begini, Ratih, kalau hatimu bisa berdarah, berarti ada kehidupan. Selama ini kamu seperti kembang plastik, tau nggak? Cantik tapi nggak ada kehidupan. Hari ini aku mau hancurin. Tunggu dulu. Saya kabur dari kamar doa saudara. Buat saya untuk dibuka identitasnya depan orang, saya ini lemah, saya ini begini, aduh nggak siap. Saya hidup dalam namanya kekuatan demi kekuatan untuk nutupi kelemahan saya. Itu namanya orang tertolak. Nah, seminggu saya nggak mau doa, setiap doa keluar keringat dingin, dan itu gelisah seperti saya tuh kayak pengen mati rasanya. Tapi kembali, hubungan dengan Tuhan itu nyelamatin saya. Bergaul dengan Tuhan, saya nggak bisa keluar dari hadiratnya. Dan akhirnya seminggu kemudian, udah dah Tuhan, nyerah deh, daripada aku kehilangan hadiratmu, hancurin aja deh, saya terserah mau jadi apa, dan ujung-ujungnya selalu baik ke buat aku. Dan saat itu saya balik ke kamar doa, saya berlutut, dan benar Tuhan remukkan hati saya. Di situ saya tuh ada yang sakit seperti itu, saya berlutut, dan Tuhan mengatakan, Ratih, kalau umpamanya dulu kamu harus lewati proses ini, betul hatimu harus mati rasa. Tapi bukankah sekarang suamimu sudah bertobat, papamu sudah di dalam tanganku, kenapa kamu harus hidup seperti ini? Dan saat itu Tuhan langsung dirumuhkan itu, dan saat itu saya lihat ada satu yang namanya Tuhan taruh seperti itu, dan Tuhan elus saya, dan saat itu saya keluar dari kamar doa, dan itu merubah hidup saya. Sejak itu ya, kalau saya kangen dengan Pak Ferry, saya bisa datang. Kalau dia melakukan sesuatu yang gak benar, saya bisa nangis. Dulu saya udah gak bisa nangis, diam aja. Nah, itu ketahuannya pada waktu ya, pada saat itu saya punya mobil ditabur orang, Paseo 208 saya ingat. Nah, karena penambahan yang di rumah tuh bertobat banyak, termasuk pembantu saya yang gede bertobat, itu mobil kecil dimuatin banyak orang, perkeongnya sampai patah. Dengan inisiatif ditambah lagi anaknya Pak Ferry juga gabung masuk, jadi udah nggak muat lah. Tapi dia bilang, yang saya nggak suka, dia bilang, nih mobil saya mau jual, saya ganti Avanza. Pada waktu dia mau jual mobil itu, dijual gitu, saya langsung bengong. Saya bilang, tunggu, apa kamu mau jual mobil itu? Iya. Itu mobil siapa? Ya mobil kita. Enggak, itu STNK-nya nama Ratih Karjadi, bukan mobil kamu. Kenapa kamu nggak minta izin saya? Kenapa setiap penambahan orang kamu korbankan? Itu kan kesayangan saya. Kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Di situ saya bisa nangis saudara. Kalau dulu mah enggak lah, kayak begitu harus berkorban, lepasin. Nah, pada waktu anak saya marahin karena nakal, yang kecil tuh manja bener bapaknya. Terus Pak Ferry begitu pulang langsung peluk anaknya. Kamu ya sama anak tuh jangan keras, kasihan kan dia nangis.
Saya bilang begini, langsung shock. Kalau dulu udah ada biarin lah, namanya anak bandel, saya cuek. Tapi waktu saya lihat Pak Ferry lebih sayang sama anak itu, saya bisa nangis loh. Itu di usia hampir 40 tahun. Saya bilang, kamu mau kawin sama aku udah berapa tahun? Ini anak berapa tahun? Kenapa kamu lebih sayang dia daripada sayang saya? Dan disitulah kalian bisa, hatiku mulai hidup kembali. Saya bisa menyatakan hati saya, kesedihan saya, pengharapan saya. Maka saya bilang, tanpa pemulihan identitas, kamu gak bisa mengekspresikan kasih dengan benar. Amin. Ingini pemulihan seperti itu. Dan saya katakan ya, firman 1 yang Yosua 23, ini yang selalu saya pakai dimanapun, di dalam menghadapi apapun ya. Dan ini sangat menolong sekali. Keputusan untuk mengasihi Tuhan itu akan bisa membuat kita tidak terlalu lebay lah sama diri kita, mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya. Yosua 23 ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan pesan demi nyawamu bertekunlah untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Kenapa? Ternyata pada waktu kita mengasihi Tuhan itu benar-benar pintu terobosan dalam segala hal. Amin. Hati ini penting saudara. Kekayaan hati yang penuh dengan kasih Tuhan itu akan menyedot kekayaan surga dan kekayaan bumi. Percayalah, itu tergantung dari hati ya. Tujuan kita dalam kehidupan saya, sesuatu kalau saya tahu itu baik untuk Tuhan, walaupun secara logika saya nggak tahu jalani gimana, tapi ada keinginan hati saya untuk memberi yang terbaik tanpa sadar seperti itu ya. Nah, jadi umpamanya pernah, dulu saya ingat dulu di Bahtera dulu pernah ada yang katanya Yesus Tuhan hadir 24 jam. Jadi dia plus AOC jam sekian, nanti dari Cirebon sekian, pokoknya 24 jam harus full. Nah, begitu dengar ke kuping saya, ngegelitik buat saya tahu nggak tahu yang lain. Hah? Kau hadir 24 jam? Serius lu Tuhan? Firman-Nya keluar, di mana Tuhannya berada, di situ hambanya berada. Kalau kau hadir 24 jam, saya juga mesti 24 jam dong. Saya nggak bisa pergi. Nah, di situ saya decide, saya putuskan 24 jam. Saya siap kalau sampai begitu, saya duduk di situ tiap ganti. Nah, tertentu sampai ngantuk saudara. Udah ngantuk, saya bilang, Tuhan kalau nggak ditolong tidur loh. Tidur. Saya berlutut, saya angkat tangan lagi, saya nyembah hadirat Tuhan turun lagi, saya kuat lagi. Dan saya bisa selesai 24 jam. Siapa yang pernah tahu hati yang mengasihi Tuhan? Hanya Tuhan dan kita. Itu keputusanmu untuk memberi yang terbaik. Dimanapun juga kalau bicara tentang kuping saya udah kayak kelinci. Oke, aku mau beri yang terbaik. Nah, di dalam kehidupan saya itu berlangsung berkat demi berkat saya nikmati. Perkawinan anak saya Kristian itu benar-benar di luar pikiran saya. Seorang hamba Tuhan, saya pelayanan itu cuman gerejanya pun di Tanah Merah ya. Kumpulannya para pemulung, buruh cuci, supir angkot. Terus pelayanannya penjara-penjara seluruh Indonesia, itu departemen pengeluaran tidak ada pemasukan, betul? Ada panti asuhan di Kaliurang dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi dalam kehidupan saya pada waktu Kris mau menikah ya, datanglah mereka, "Mah, aku udah dapat apa? Dari Tuhan." "Di mana kawinnya?" "Westin." "Hah, saya udah tahu Westin." Nolnya tuh bisa 9 saudara. 9, ya nggak apa-apa, namanya dia mau belajar. "Kamu yakin?" "Iya." Calon saya juga tahu dari Westin. "Oke, deal, jalanin." Udah dia pergi kan, cari, udah masuk ke itu DPD maksudnya udah minta brosurnya segala macam. Terus sekitar 7 hari sebelum hari H-nya kan tuh mesti bayar DP, terus kurang lebih waktu itu 100 juta. Datanglah mereka, terus Kis ngomong ini, "Mama, gimana sih caranya nurunin duit 100 juta katanya?" "Oh ya, kamu caranya gimana? Kan kamu yang minta, kan kamu yang denger, ya kamu yang perang dong." Terus calon istri ngomong gini, "Aku doa sama Tuhan, tolong berkati mama, tolong berkati Kris supaya bisa bayar DP." Langsung mata saya mendelik, "Hah, yang mintakan lu kok suruh gua yang perang?" "Ya nggak bisa dong, kamu yang perang." Terus dia gitu, "Tapi gimana caranya? Perangmu bagaimana?" "Ya aku doanya gitu." "Salah." "Bener nih, yakin nih Westin?" "Yakin." "Oke, mulai hari ini deal, berkat apapun yang kita terima untuk Westin, termasuk berkat mama, berkatmu juga, bukan berkat keluargamu juga, bapak ibumu juga.
Deal nggak? Oh begitu ya, iya. Tapi mah, ini 100 juta ini, kalau mama bayar sekarang, nanti kalau bulan berikutnya 2 bulan kemudian bayar nggak bisa, angus terus 1 juta, kan begitu kan DP-nya. 100 juta hilang loh mah. Terus saya ngomong begini, ini masalahnya kuping saya udah denger, ngegelitik banget nih, saya bilang. Oke, tetap bayar. Serius. Kamu bilang habis ini berapa? 2 bulan lagi kan 1 juta. 2 bulan ini dengan saya bayar DP 1 juta, kan saya belum tentu kalah. Saya mau bikin Tuhan seneng. Biar dia ketawa cekakakan, karena saya mau nari tiap hari, saya mau nyanyi buat tiap hari, dan saya gandolin Tuhan. Tapi kalau kita nggak bayar DP, udah nggak usah perang, nggak usah puasa, udah kalah. Tujuanku satu kok, 2 bulan 100 juta buat Tuhan kecil. Bayangin 100 juta bisa bikin Tuhan 2 bulan seneng, itu kan nilainya saudara kecil. Tancap, saya bilang gitu. Bongkar semua tabungan, di total cuma 75, kurang 25. Tanya sama Westin, boleh nggak nunggu lagi sampai itu kita penuhin, puji Tuhan bisa. Nah begitu saya mulai melangkah bayar 1 juta, berikutnya 200 juta, itu duit mulai ngalir saudara. Orang mulai nanya, kawin di mana? Westin, aku mau ikut bagian. Itu dikirim. Sampai bagian saudara, itu yang bagian IO-nya dia, wedding, yang bagian wedding organizer, itu adalah yang IO-nya Syahrini. Itu top banget, anak Tuhan juga tuh. Terus waktu ngobrol sama saya dengar kesaksian, dia ngomong gini, Bu, aku mau ambil bagian. Jangan nggak sampai pakai saya, ibu cukup bayar staf saya aja, cuman sekedar gaji sekedar, saya mau ambil bagian. Itu bayarnya murah saudara. Nah tukang kembang, saya kesaksian lagi, Bu, aku mau ambil bagian. Itu dekornya ibu nggak usah pusing, pokoknya saya mau ambil bagian. Dan kalian tahu itu Tuhan benar-benar kirim. Bahkan baju saya, dress saya seharga 50 juta itu dibikin sama satu desainer. Bu Rati mau ngawinin anak laki yang terakhir ya, saya bless. Saya cuma berdiri aja didandanin. Itu bulan Desember udah lunas saudara. Amin. Pernah kepikir? Kalau kalian mau dapatkan favor Tuhan, kamu punya level harus pion dari orang-orang. Orang minta 1 mil, jalan 2 mil. Orang minta baju, kasih jubah. Amin. Tanpa pipi kiri, kasih pipi kanan. Bagaimana kita bisa minta bekat besar? Levelmu dengan standar dunia aja di bawah, nggak bisa saudara. Amin. Dan saya katakan, dan dengan itulah kamu memuliakan Bapakmu. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah bagian kita dalam kehidupan kita, satu saudara yang kita mesti jaga ya, kita nggak usah yang namanya menjadi terang. Sejak kita terima Tuhan Yesus, kita adalah terang. Amin. Dimana kita dilepaskan dari gelap masuk dalam terang Tuhan. Dan dikatakan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu. Bagian kita nggak usah cari terang, tapi bagianmu adalah terangmu harus terus bersinar di kondisi apapun. Itu kewajiban kita. Bagaimana untuk bersinar? Bersinar itu adalah kita mesti lihat apa yang Tuhan tuntut dan kita. Saya dibukakan di Mika saudara. Mika itu jarang dipakai ya, tapi itu firman sangat memberkati saya. Karena ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti itu ya. Mika 6 ayat 8 ya. Untuk terangmu terus bersinar, ini yang Tuhan minta. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu adalah selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di depan Allahmu. Yang dikatakan berlaku adil, kita hidup bukan penuntut keadilan. Kita adalah pembawa keadilan. Pada waktu kita tahu kelemahan suami, kita nggak boleh nuntut. Apa kekurangan dia, kita yang tutupin. Sama juga kesalahan, karena yang saya lihat banyak sekali kejadian dengan orang tua seperti itu ya, di mana orang tua kita melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak boleh menuntut keadilan, kita harus membawa keadilan. Nah ini yang membuat terangmu akan bersinar. Saya ingat ya bagaimana dalam kehidupan kita harus menyuarakan kebenaran.
Waktu saya berhadapan dengan papa saya datang, saya singkapkan keberadaan saya bahwa kan karena latar belakang keluarga kami kan, yaitu kalian tahu bahwa papa saya itu isi lebih dari satu. Itu problem buat kami anak-anaknya. Itu problem kami di dalam masalah pasangan hidup. Itu problem di dalam pergaulan kami seperti itu ya. Dan di dalam pergaulan seperti itu saya harus ngalamin pada waktu SMA aja. Saya tidak ditolak saudara. Pacaran dengan sebukannya dengan Koferi seperti itu ya. Pada itu dikenalkan dengan calon mertua seperti itu. Terus dia tanya latar belakang saya. Dia tanya, oh saya tahu papa kamu kan isinya lebih dari satu. Jadi kalau bapak kamu begitu, kamu juga seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu dunia menuntut kita untuk sesuatu ketidakadilan. Nah saat itu kembali saya katakan ya, maka kita harus minta hati yang hidup. Hati yang hidup membuat kamu bisa berfungsi dengan benar. Maka Daud mengatakan, Tuhan buat hatiku hidup kembali. Hanya orang yang hatinya hidup tahu bagaimana menyembah, tahu bagaimana menjadi seorang anak, tahu bagaimana menjadi seorang istri, tahu bagaimana menjadi orang tua. Hati yang hidup, kamu fungsimu akan maksimal. Nah bagian saya nggak mau ikut campur seorang tua saya. Bagian ke fungsiku, aku adalah anak. Ada bagian untuk orang tuaku yang aku harus berikan karena aku anak. Nah saat itu saya bilang sama bapak itu, Pak, saya belum kawin sama anak bapak. Bapak, Om dengan menghakimi saya. Pak, saya itu orang yang paling tahu diri. Saya tahu latar belakang saya nggak bisa ubah. Ya, tapi kalau saya jadi mantu Bapak, saya akan jadi mantu yang terbaik. Saya akan bayar di sini. Tapi hari ini saya dengar Bapak kurang ajar sama papa saya. Bapak belum kasih saya makan, nggak nyekolahin saya. Saya ini pinter loh Pak. Jadi Bapak terima jadinya doang dan Bapak tidak resek sama papa saya. Oh nggak bisa. Saya putusin anak Bapak. Saya gituin loh. Buat saya nggak boleh. Orang tua itu memberi saya makan apapun kondisi dia adalah orang tua yang memberi saya makan dan sekolah. Soal dia dengan papa mama itu peperangan mereka. Aku tidak boleh menuntut keadilan, aku pembawa keadilan. Nah saat itu Bapak, Om, kalau mama saya germo, juga Om nggak boleh menghina. Dia ngelahirin saya, bukannya istri Om yang ngelahirin saya. Jadi sebelum Om lebih jauh lagi menghina keluarga saya putusin anak Om, saya putusin saudara. Amin. Nah, jadi di dalam kehidupan keluarga pun pada waktu dengan papa, anaknya nggak ada yang tahan, saudara. 1 tahun kabur. Kenapa saya 17 tahun? Dia papa saya. Buat hatimu hidup kembali. Kita adalah imamat yang rajani. Raja itu dikenal dari berapa luas kapasitasnya, berapa luas daerahnya, berapa luas dia punya kemampuan kekayaan. Kalau kamu waktu kecil sebagai anak, fungsi anakmu tetap jadi anak. Selama papa mama masih hidup, jangan dibunuh. Jangan pernah waktu kamu menikah papa mama kamu digeser, tidak. Biarpun apapun berikan pada mama papa walaupun 5.000, 10.000, tanda bahwa kita tuh ada. Thank you. Amin. Jangan bunuh orang tuamu selama masih hidup. Ada waktunya papa mama akan pergi dan kita nggak bisa panggil pa, nggak bisa panggil ma. Dan itu membuat kalian tahu akibat yang waktu sikap saya seperti itu, semua karakter papa yang bagus legasinya turun ke saya. Ketekunan, kerja keras, kemampuan, hikmat turun dari didikan. Percaya, orang tua yang Tuhan kasih itu baik untuk kita. Amin. Papa saya orang sukses, diajarkan saya bagaimana sukses. Saya nggak usah mulai dari nol. Nah, sesudah saya menikah, fungsi saya adalah seorang istri. Diperluas lagi kapasitasnya. Di situ saya sebagai mantu. Ada bagian untuk mertua, ada bagian untuk suami. Biarpun suami saya kacau pada saat itu, tetap mertua adalah mertua. Dia nggak salah. Saya nggak mau kait-kaitkan antara proses sakit hati dengan tanggung jawab saya sebagai mantu. Hati yang hidup, kamu akan beri yang terbaik dan tidak ada kejahatan dalam hidup kita. Karena wanita diciptakan untuk kebaikan. Kita adalah penolong. Kita adalah pembawa senjata suami kita dan anak-anak kita. Dan Tuhan berpesan di Amsal, hai wanita, kau tidak boleh berbuat jahat seumur hidupmu. Kamu mau bikin keluargamu tenang, mulailah dari kita dulu. Keluargamu tenang, semuanya nanti pelayanan fine-fine aja, bagus. Amin. Nanti sesudah kamu bisa capai semua seperti yang saya capai sekarang. Begitu Pak Ferry meninggal, langsung turun ke kris. Langsung dia berdiri menjadi gembala. Legasinya turun, hatiku turun, warisan turun. Karena masa-masa itu saya banyak dekat dengan anak. Saya ajarkan konseling ini gimana, ngadepin orang miskin. Saya bawa itu anak keliling. Saya juga thank you Bu Nani banyak andil untuk Kris. Pada waktu Kris kena narkoba masih gondrong, ditindik seperti ini dan akhirnya bisa lepas. Pada waktu dia naik bener ya Bu ya, lepas bener.
Itu saya thank you banget dah, Bu Nanti itu sangat memberkati sehingga Chris sekarang sudah jadi gembala yang baik seperti itu ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita, mari kita mulai membangun kerajaan kita mulai dari rumah dulu. Fungsi kita harus maksimal. Jadi jangan karena isi fungsi yang lain dimatiin. Tetap bagian untuk adik ada, untuk keponakan itu jangan dibuang. Di dalam kehidupan kita ya, itu semua orang di sekitar kita termasuk keluarga siapapun itu adalah tanah saudara. Tanah. Kamu harus namur benih yang baik. Tanam yang baik. Tanah yang kamu tidak tanamin apapun akan tumbuh ilalang. Rumput, semak. Hari ini kita lihat kehidupan kita ditekan dengan masalah nggak? Benih yang baik harus tanamkan, ya. Jadi kalau tanah kamu ini pohon mangga, pohon jeruk, pohon itu kamu tabur terus saja terhadap anak, benih yang baik. Tanamkan terus integritas karakter, masukkan yang baik. Kalau kamu abaikan, nanti ada orang nabur di tanah anak kita. Makanya waktu dia ngomong, loh, aku nggak pernah ngajarin kamu begini, kok ngomong begitu? Ada yang nanam, tetangga yang nanam. Jangan biarkan. Kalau dari kecil, kalian tahu, saya tuh ngawasin anak. Kalau beresin akar tuh baru tumbuh tuh gampang saudara cabut. Tapi kalau udah jadi pohon gini, itu akarnya udah kemana-mana. Sesuatu di dunia tidak ada yang gratis saudara. Bayar. Mau bayar di depan atau di belakang. Kalau kamu abaikan anakmu, suatu saat dia kawin 2 loh, nggak mungkin dapat mantu yang baik. Dia aja udah masalah tambah mantu, belum lagi mertua 4, belum itu jadi berlipat ganda saudara. Tapi kalau kita fokuskan ke anak, dia akan tumbuh dengan baik, dia akan cari pasangan yang baik. Amin. Kita harus berlomba karena banyak akar ilalang yang akan ditanamkan dunia dalam kehidupan keluarga kita, termasuk pada suami. Harus tanamkan benih yang baik, tabur yang baik. Kalau kamu nggak mau dicemari lagi dengan orang dunia. Amin. Apa yang kita tabur, kita tuai. Nah, jadi dalam kehidupan anak-anak saya, saudara, begitu mereka bersikap nggak benar, oh saya korek sampai ke bawah. Contohnya nih ya, suatu hari Chris sama Tessa tuh waktu masih kecil tuh pulang sekolah ribut aja di kamar. Loh, ada apa? Ma, ini si Koko nih ya, kalau pulang sekolah berantakan semua, kotor, belum salin lagi. Kok nggak boleh begitu, Dede tuh nggak suka yang kotor-kotor. Udah aku rapiin, udah ya, sorry. Kamu tidurnya sebelah situ, jangan ganggu Dede. Udah gitu terus adik itu masih nangis saudara, nangis. Udah kan, udah dirapiin. Dia ngomong gini, mama nggak tahu ya, itu Koko pernah coret itu tinta tuh di ujung sprek. Masih ada sekarang. Hah, udah hilang kali. Ditarik, bener ada tintanya di ujung. Itu anak padahal masalahnya ini ranjang berantakan, tapi ditambah tinta itu jadi marah. Ditambah lagi jadi dia sebetulnya udah nanam kepahitan saudara. Yang dipendam jadi, nah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak beres pada masalah mungkin gelas pecah, tapi gelas pecah ditambah lagi yang ini jadi kelihatannya gede padahal masalah cuma sepele. Nah saya beresin. Saya bilang ayo ngomong tentang kebaikan Koko supaya kamu jangan marah. Diem. Saya tungguin setengah jam nggak ngomong. Ya udah ceritakan kejelekan Koko. Wah bisa ngerocos saudara, kepahitan. Disitu saya ajak duduk. Setiap anak kalau dia nggak mau dengar perkataan saya ajak ngomong. Kalau perlu sampai pagi. Mah saya mau sekolah, percuma. Mama ngenali ajak kamu sekolah. Kalau hatimu dengar nasihat nggak bisa. Semua anak-anak saya semua di dalam lingkupan tanggung jawab saya sebagai ibu. Nah udah gede nih anak, ya yang kecil ini udah kuliah sekolah kerja. Sudah berapa bulan kerja, gaji cok dia kerja sama orang bule sana. Sewaktu saya keluar ya mau pelayanan, dia cegat saya, Mah, saya mau nanya sama Mama, kenapa ya? Kenapa sih Mama tiap tahun pergi ke Amerika sebulan lagi? Loh, aku kan ke Amerika ada Koko. Ya tapi kan saya ditinggal di sini. Nggak ditinggal loh, ada pembantu, ada Kokokis dan ada yang lain. Oh saya tahu kamu kepahitan sama Koko. Saya mau ngomong sama kamu ya. Dengan aku jadi ibunya kamu, bukannya aku nggak jadi ibunya Koko kamu. Ada bagian untuk kamu, ada bagian untuk Koko. Terus ngomong lagi, oke. Kenapa udah gitu 3 bulan lagi Mama pergi lagi? Itu keponakan, kenapa ditolongin? Saya bilang gini,
Aku jadi ibu kamu, bukannya berarti aku nggak jadi antinya keponakan saya. Keponakan saya lagi masalah mau dipenjara, dan adik saya nangis-nangis minta tolong ditemenin. Jadi dengan aku jadi ibunya kamu, aku tetap jadi kakak buat adikku. Amin. Jadi harus ada bagian. Itu namanya imamat rajani. Daerahmu luas, di keluarga kamu dikenal sebagai matahari buat keluarga, hujan. Amin. Dan kalian bisa lihat, dan Tuhan sudah ciptakan kita begitu luar biasa. Tuhan gak minta kamu terang, bersinar, pembawa keadilan, bawa keadilan dimanapun. Nah, kedua yang Tuhan minta adalah kita adalah garam, ya. Asinnya mesti dijaga, itu doang. Kalau di dalam keluarga ada garam yang maksimal dan ada terang cukup. Garam itu bicara, saudara, dikatakan bahwa kamu adalah garam di dunia. Dunia itu adalah di mana kaki kamu menginjak, ya. Dimanapun kamu berada, kamu harus jadi garam. Di pasar, garam. Di pelayanan, garam. Di kantor, garam. Nah, garam itu bicara apa, saudara? Salah satu unsur garam, ya. Garam itu dimanapun kamu berada, kamu harus bawa pengaruh. Hari ini perkataanmu masih ada punya pengaruh nggak buat suamimu? Atau pengaruh buat anak-anakmu? Karena problemnya nih, kayak anak saya di Amerika itu sukses, perkataan saya masih bisa pengaruh nggak sama mereka? Jangannya kekayaan bikin kita akhirnya minder, nggak bisa. Garam tetap garam. Sampai hari ini, saudara, saya bersyukur di tengah semua apa yang saya tabur dalam kehidupan keluarga itu benar saya tuai sekarang. Saya menikmati anggur yang manis di keluarga saya. Walaupun anak-anakku di Amerika sejak lulus SMA sampai hari ini, sampai kemarin, tiap Sabtu pasti nelpon saya 3 jam. Sehingga fungsi saya sebagai ibu tidak pernah stop. Nasihat tetap keluar, kualitas harus keluar. Kaya bagus, tapi hidupmu kalau kasih makan 1 istri 2 anak terlalu kecil untuk keluarga Effendi hidup seperti itu. Kamu harus kasih makan orang banyak. Itu pesan saya kepada mereka. Dan dalam kehidupan saya ngomong 3 jam, fungsi saya tetap saya bisa menegur. Baru tutup selesai itu ya, jam 7, jam 10. Yang kedua nelpon, "Mah lagi ngapain?" Ngobrol lagi 3 jam sampai jam 1 pagi. Tapi buat saya itu berharga, saya masih dicari mereka. Amin. Di dalam mendidik anak bukan cuma anak, saya nasihatkan pada orang tua, kamu sudah beri mereka makan, sudah nyekolahin mereka, kamu udah jagain mereka, kenapa nggak bisa masuk level sahabat? Kenapa anak akhirnya bersahabat sama orang lain? Jadilah sahabat dalam hidupmu. Pasti nasihat kamu benar, karena kamu sayang sama mereka. Amin. Lindungi keluarga kita dari semua serangannya di luar. Jangan kita menang di luar. Buat saya, kalau saya pelayan di luar dan anak saya kecewa, saya stop. Karena itu pernah terjadi, saudara, waktu awal pelayanan, waktu anak saya mau kuliah ke luar negeri, ya, dia mau ke Amerika. Sedangkan pelayanan kami kan tahu sendiri, PK namanya pelayanan, ya penjual kaset seperti itu. Tapi saya bersyukur, saudara, ya, UMR saya itu 1 juta dulu dalam pelayanan. Staf yang lain nggak tahu berapa, saya cuma 1 juta. Tapi 1 jutanya saya itu fresh, rumput dari surga. Di dalamnya plus bonusnya banyak. Amin. Anak sekolah di Amerika dapat beasiswa, di Singapura dapat beasiswa, di Gandhi School dapat beasiswa, mau dapat uang, mau beli buku dikasih gratis. Itu UMR saya 1 juta, bonusnya plus. Mobil dikasih sama Tuhan sampai hari ini. Amin. Fresh dari surga, berkatnya dari Tuhan, itu cukup buat kita. Nah, jadi di dalam kehidupan saya, saudara, ya, itu benar-benar saya terapkan di dalam pendidikan. Anak tuh penting buat saya. Suatu hari nasihat begini ya, biasa tuh keluarga tuh kalau baru itu tuh berantem, ya, pasti kan ngadu gini. Saya cuman ngomong, udah, kamu gak mungkin bisa merubah orang, karena itu dididik sama neneknya udah umur sampai 25-30 tahun, udah jadi bonsai, sulit. Mendingan kamu rubah dirimu sendiri, lebih gampang. Berdamai dengan keadaan yang saat ini belum bisa diubahkan. Cara gimana? Terus tabur kebaikan, terus nabur dengan suatu kerajinan dan sebagainya. Dan anak saya pokoknya dia ngomong apa saya tutup kuping. Masalah gini, lu tahu kan, kamu tahu imannya saya, kalau sekali begini, nah lu kalau tinggal istri lu nangis nggak? Kalau kamu nangis kan saya susah, pakai imanmu. Udah dijalankan. Nah,
Rasanya memang agak pegel saudara, yang namanya orang dunia seperti itu ya. Terus salah satu nih contohnya ya, karena mantu saya itu orang dari Guangxi, kalau ngomong kayak gelodok, jedar, pokoknya seru gitu loh. Suatu hari saya di Amerika, nggak tahu anak saya salah apa, dia marahin kayak gelodok. Saya kan nggak ngerti bahasanya, ya udah, tapi nggak enak suaranya. Terus hati saya langsung sedih gitu loh. Terus saya panggil malamnya, boleh nggak saya ngomong sama kamu? Kenapa saya berani negur mantu saya? Selama 5 tahun di sono saya datang sebagai OSIN. Saya masak, saya ngurusin keluarga, saya nggak minta apapun, saya tujuannya satu, cuma mau ketemu anak. Terus saya ngomong ini, saya itu besarkan anak, nggak pernah bentak-bentak begitu. Kayak saya tahu anakku yang ini anaknya nurut. Dan saya nggak usah buktikan kamu, umur sekian dia udah kerja dan bisa kasih kekayaan begini besar. Duit cukup, kekayaan cukup. Saya bilang, suatu hari kamu kan akan punya anak, pasti kamu didik baik-baik. Gimana rasanya ya sesudah kawin, mantu kamu perlakukan anak kamu seperti itu? Pasti hatimu sedih. Ini yang saya rasakan. Hari ini saya mau lihat kamu tuh orang tuamu pembantu atau raja, tergantung dari cara bicaramu. Kalau pembantu teriak-teriak, kalau raja, kalau ratu cuma sekedar bicara orang nurut. Nah saat itu saya ngomong baik-baik dan puji syukur akhirnya dia rubah ya dalam kehidupan seperti itu. Nah suatu hari itu kan kayaknya kita kelihatannya ngalah terus saudara. 5 tahun kemudian anak saya yang gede ngomong ini, mah saya sadar loh mah sekarang bahwa siapa saya ini ya, pegawai saya sampai begitu banyak ikut saya udah sekian tahun. Saya putuskan saya tidak boleh bangkrut. Nanti makin tua, nanti mereka kerja di mana? Saya harus sukses supaya tetap bisa nyapot mereka. Dan juga aku bersyukur sekarang aku bisa bersyukur kok dia mau kawin sama saya, ngikut saya seumur hidup. Langsung saya nyeletuk, ya terang aja kamu kan kaya. Ya tapi saya dulu belum kaya kan, masa mulai dari nol. Perempuan yang pintar tahu kok laki-laki calon kaya sama tidak, segituin. Terus dia ketawa. Sehari ini mah saya putuskan aku tidak menuntut apapun. Aku mau dia bahagia. Dia mau kerja boleh, dia nggak apa boleh, terserah dia. Aku mau dia bahagia. Begitu udah selesai ngomong zat, oke, start. Didik tuh badut. Didik tuh badut. Terus loh kata mama nggak boleh merubah orang. Masalahnya kasihmu udah nyampe nak. Kamu udah terima dia apa adanya. Kamu mengasihi dia apa adanya. Didiklah dia supaya dia tidak memalukan. Berjalan dengan orang hikmat, berkelakuan seperti itu. Amin. Kita sebagai orang tua jangan ikut campur. Kita berdiri, jangan berdiri sebagai mertua saudara, berdiri sebagai hamba Tuhan untuk melayani siapapun. Semua calon anak saya nggak pernah tolak saudara. Jiwa, yang penting duduk, pokoknya dedet lahir baru, deal ya. Kalau jodoh jadi nggak jodoh putus, udah selesai. Tapi yang penting dia lahir baru. Jangan biarkan orang datang depan kamu pergi begitu saja, harus ada bagian. Amin, amin. Nah, saya mau tutup di sini mengenai yang namanya garam. Ya, buat garam itu harus asin. Kalau hari ini nggak asin ya nempel sama Tuhan karena sumber garam. Perkataanmu bawa pengaruh nggak? Kedua, harus membawa damai. Bertengkar perlu 2 orang, berdamai perlu 1 orang. Kita harus membawa damai. Ketiga, masih ada jiwa mau berkorban nggak? Yesus berkorban sampai akhir hidupnya. Amin. Keempat, kita adalah menjadi kasih karunia buat semua orang. Kelahiran kita adalah kasih karunia buat semua orang. Kita adalah garam. Nah, masalah garam ini kehebatannya begini saudara ya. Tuhan singkapin saya, kenapa garam itu Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa buat kita. Kita dibilang garam bukan gula pasir saudara, bersyukur. Ternyata garam tuh gunanya banyak sekali. Nah garam itu kalau kita lihat di Hakim-Hakim, cara orang Israel kalau dia berperang saudara ya, itu kotanya udah dihabisin, tuh diambil bom garam, dibom tembakin, itu kota akan dipenuhi dengan garam. Sejak itu kota itu tidak bisa ditanami apapun, mati total. Kaitannya dengan kita, dengan adanya garam, dimanapun kita berada, mestinya pekerjaan iblis harus unproduktif, tidak bisa bekerja lagi. Kita adalah garam. Kita adalah garamnya Tuhan. Amin. Dan garam itu adalah disinfektan. Apapun nyentuh kita dengan garam, steril. Sampah kasih garam jadi pupuk.
Orang nyentuh kita, terserah orang rusak bagaimanapun, sentuh kita jadi berguna. Itu namanya garam. Dan kehebatan garam begini ya, kita nggak usah lawan pencipta kita seperti dia hebat saudara, ikuti aja dia. Kamu akan bisa lihat kehebatan Tuhan luar biasa seperti itu ya. Ternyata garam itu benar-benar di dunia itu ya, lautan ya. Ternyata waktu saya belajar tentang pengetahuan tentang garam, Tuhan ciptakan bumi ini, lautan itu luasnya 4 kali daratan, ya. Dan semuanya itu akan berakhir di laut. Pertanyaan begini, pernah nggak kepikir, ngegelitik juga? Itu kan dari zaman dulu tuh yang mati banyak ya. Dari zaman purbakala tuh, dinosaurus kayak gajah, beruang mati semua. Belum lagi kalau di laut, yang ikan paus, ikan gede-gede, di sungai juga mati ini, buaya semua mati, dan di daratan tuh gajah yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil mati nggak apa-apa. Tapi kalian pernah mikir nggak? Kenapa lautan itu binatang mati tapi sampai hari ini lautan tetap fresh, seger. Kamu tetap bisa tamasya, betul? Kamu ke sungai pun tetap bisa mandi, nggak anyir, nggak bau. Padahal yang mati mayat banyak di situ. Yang mati yang orang berjubel-jubel itu di dunia itu kemana? Mayatnya tuh dikemanain? Kok nggak ganggu kita? Kamu pergi kemana? Udara tetap seger. Ternyata ya, semua apapun dari gunung, mayat-mayat itu akan lari ke sungai dan ujungnya berakhir ke lautan. Tuhan sudah siapkan suatu kehidupan, semuanya dibereskan di lautan. Kenapa? Ada garam. Jadi kita nggak usah khawatir. Nah, garam ini dalam hidup kita ini benar-benar harus asin. Itu akan membawa begini saudara ya. Kalau benar-benar dalam kehidupan kita asin, dimanapun kamu berada, mestinya pekerjaan iblis tidak bisa ngacak semua keluarga kita. Contoh ya, saya tuh di keluarga Hokian itu perempuan tuh nggak terlalu bagaimana, semuanya untuk laki seperti itu ya. Suatu hari papa saya meninggal saudara, meninggalkan harta, dan mulai kumpulin, kan tahu ya kalau Ibu Nani notaris, kumpulin untuk anak sah ya, anak kandung, tanda tangan untuk narik semua uang di bank-bank termasuk di luar negeri. Udah saya tanda tangan, ada surat kedua muncul, tanda tangan, ini untuk apa? Yang adiknya kedua ngomong nih, selama papa kerja, kakak yang pertama kerja di kantor papa dan cucu yang gede di kantor papa. Kami mau tahu itu uang berapa banyak lari ke mereka. Saya bilang gitu. Kenapa kamu bisa curiga gitu? Papa di ICU sebulan, bagaimana ini ada pengeluaran 2 miliar keluar sama cucu yang paling gede. Oh, jadi kita akan tuntut. Tunggu dulu, kalau tuntutan nggak bisa kok. Loh, kalau nggak dituntut gini, kamu serius? Iya, itu kan uang papa. Kenapa kita harus seperti itu? Kok selama papa hidup yang bertahan ke zaman papa kecuali saya, koko yang paling gede loh. Jadi kalau harta papa dikasih ke koko nggak apa-apa, itu kan papa yang kerja. Terus papa sakit nih ya, miliatan bayar sendiri. Nah kalau cucu, memang papa paling sayang sama cucu yang ini. Ya nggak apa-apa duit papa. Oh nggak bisa, itu harus tuntut. Saya nggak mau tanda tangan. Serius? Iya. Bagianmu hilang, nggak ada warisan? Nggak apa-apa. Berapa sih kerugiannya kok? Nih bagian saya, tutup pintu. Jadi nggak ada tuntut-tuntutan. Saya nggak mau. Saya hidup dengan papa sayang keluarga. Bagaimana mungkin kamu mau hancurkan kesatuan keluarga hanya uang? Ambil bagian saya. Jangan tuntut-tuntutan. Nah saat itu sampai sebulan proses ya. Terus ketemu saya lagi, dia tuntut lagi. Gimana? Tetap cari aja notaris, saya tanda tangan, ambil, cabut semua. Terus di depan keluarga saya ngomong gini, dengar baik-baik ya. Kalau papa kita miskin, kita kan nggak berantem. Kenapa papa kaya kalian jadi seperti itu? Kalian tahu hati papa. Papa itu memberi makan seluruh keluarga besar. Maka jangan heran ya, di dalam keluarga pasti ada satu yang berkelebihan, yang hatinya suka memberi. Karena Tuhan tidak mau keluarga habis begitu aja. Dan ada satu lagi keluarga yang anak yang minta. Tapi kita adalah giver. Natural kita adalah pemberi. Amin. Saya bilang kenapa kalian seperti itu? Udah saya tinggal. Setahun kemudian, terus dia datang kepada saya. Gimana caranya untuk kamu jangan mundur? Tidak boleh ada tuntut-tuntutan. Kok
Ini kebetulan kamu yang kuat. Kalau kokoh yang pertama kuat nuntut kamu, aku akan lakukan sama, kamu kokoh saya kok. Dan puji Tuhan saudara, nggak jadi. Akur. Amin. Mestinya pekerjaan iblis unproduktif. Tidak bisa lagi. Keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Amin. Dan satu lagi, terang. Ya. Terangmu itu yang Tuhan mau, bukan sinarnya harus terus. Buat apa terang kalau nggak ada sinar, nggak bersinar? Bagian kita harus bersinar. Seharusnya dengan kita terima Tuhan Yesus, terang itu ada di kita. Ekonomi tidak boleh gelap, keluarga tidak boleh gelap, penyakit tidak boleh gelap. Amin. Pada waktu terang itu ada sama kita, nggak mungkin ada kemiskinan. Mulai dari diri kita lebih dulu. Saya ngobrol sama suami saya, Fer, kalau kamu sebagai gembala tidak bisa menjaga hati yang lurus, jangan lukai Tuhan, turun. Aku nggak takut. Kita nggak boleh jahat sama Tuhan. Ikut Tuhan harus lurus. Kalau pengusaha belok-belok masa bodoh, kita jabanin. Fair. Seandainya kamu mau jadi tukang bakso, saya akan jadi istri tukang bakso. Dan pasti bakso kita akan terkenal. Kamu tidur, aku jualan. Kamu nggak keliling, aku keliling, koneksiku banyak, pasti kaya. Mau jadi petani, kamu nggak kuat, aku macul, pasti sukses. Saya jualin padi dengan berbagai macam, temanku banyak. Mestinya dengan adanya terang, ekonomi kita tidak boleh gelap. Amin. Penyakit sama, karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengatakan orang yang sakit AIDS sembuh. Dalam sakit apapun, Tuhan cuma ngomong, Rati, dalam hadiratku penyakit steril, pegang. Amin. Maka dalam kehidupan juga iman itu kita doain orang, pokoknya sembuh, jangan bilang udah 1 Petrus 2:24 dengan pilu-pilu sembuh. Markus 16:17-18 aku tumpang ke tangan, kesembuhan terjadi. Udah tuh biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan begitu saudara. Iman jalan, sembuh minta sembuh, urusan belakangan. Udah gitu, udah iman sembuh, hikmat jalanin. Ini contoh nih, ada istri itu kena sakit kanker, suaminya nangis karena dia sibuk kerja. Dia begitu kenyataan tahun kesekian istrinya kanker stadium 4. Udah gitu istrinya tergeletak segitu, terus suaminya ngomong begini, aku nyesel selama ini aku tinggalin dia dalam pekerjaan, tapi sekarang udah terlambat. Saya mau ngomong sama kalian ya, jangan sampai pemulihan keluarga, kesatuan keluarga terjadi tapi semuanya udah hancur. Pernah ngadepin keluarga, memang berkumpul sih, bapaknya stroke, mamanya sakit jantung, yang perempuan kena itu autoimun, yang laki-laki kena narkoba, memang di rumah tapi udah hancur. Halo, jangan izinkan itu terjadi. Kita adalah garam, lakukan bagianmu, jangan ikuti kata orang. Biarpun dunia ini runtuh saudara, selama saya masih punya tangan, saya taruh di sini. Walaupun nggak bisa nolong, paling nggak ada 5 telapak jari saya bisa nolong 5 orang, saya tolong 5 orang. Jangan pernah potensimu kamu hilangkan karena lihat keberadaan kamu. Amin. Nah, jadi dalam kehidupan seperti itu, jangan sampai penyakit mempersatukan kita. Dan kedua, keluarga mestinya tidak boleh hancur. Waktu saya menghadapi suami saya, nggak gampang saudara, nggak gampang. Karena saya tipe saya lurus. Nah di tengah semua seperti itu, hati itu ada, memang ngampuni tapi tetap aja ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, nggak lega gitu loh. Dan suatu hari saya ngomong gini, Fer, aku memutuskan begini deh, gue udah nggak mau mikir banyak lagi ya. Aku putuskan aku mau bahagia, kondisi apapun. Untuk saya bahagia, mata air cinta saya tidak boleh stop. Saya harus tetap mengasihi kamu.
Mata air pengampunan saya tidak boleh stop. Aku akan selalu ngampunin kamu. Mata air belas kasihan saya tidak boleh stop. Hanya itu satu-satunya untuk aku tetap berdiri dan aku tetap tersenyum. Waktu saya ngomong seperti itu, ada hikmat dari Tuhan turun. Dia harus miskin supaya kamu kaya. Waktu dia seperti itu langsung zet. Fair, Tuhan ngomong, kamu harus lemah supaya menghasilkan istri yang kuat. Terima kasih untuk perjalanan perkawinan yang hari ini mataku terbuka. Kamu harus tidak kudus supaya dapatkan istri yang kudus. Kamu harus didapati lambat supaya dapat istri yang cekatan, dan itu dari kemiskinan lempar kekayaan. Di situ saya menangis. Dan Tuhan mengatakan, dia domba yang keluh. Memang keluhan dari Pak Ferry selalu, semua orang ke kamu, semua orang ke kamu. Padahal bilang, Fer, karena aku pembawa senjata kamu. Kamu tetap rajanya. Dan Tuhan bisa jaga hati Pak Ferry tidak mencuri kemuliaan. Dia tanya, gue lakuin apa? Padahal semuanya milik dia, saudara. Saya nggak merasa milik saya. Amin. Jadi waktu kepergian Pak Ferry itu cukup menggoncangkan saya. Kemampuan fungsi maksimal saya itu dari Pak Ferry, karena ada dia yang perlu ditolong, ada dia yang perlu disanggah, ada dia yang perlu dibangkitkan. Nah sekarang pribadi itu sudah tidak ada. Saya kehilangan separuh. Dan berat buat saya. 2 bulan saya menangis dan menangis. Semua hamba Tuhan banyak hibur saya. Saya katakan, enggak, percuma, jangan hibur saya. Ibu akan dikasih pelayan gede. Enggak, saya mau suami saya. Ambil aja. Enggak ada yang bisa nasihatin saya, dan mendingan jangan nasihatin saya. Karena saya tahu hanya Tuhan yang bisa bangkitin saya. Saya tantang Tuhan terus. Dan di kamar pagi saya ngomongin Tuhan, makin lama udah makin lemah, saya udah nggak bisa tidur di ranjang, saya nangis. Buka baju nangis, lemari nangis, sampai saya buangin semua, saya keluarin. Di dalam nggak padanan saya cuma ngomong begini, Tuhan, bagaimana caranya kau bangkitin aku? Aduh, udah nggak pengen hidup. Aku nangis, aku sakit hatiku. Aku udah nggak bisa doa. Setiap doa saya nangis, capek, mata saya bengkak. Buka Alkitab, inget dia lagi, nangis. Dengar khotbah juga nangis. Udah, gimana cara hibur saya? Mendadak di HP saya ada WhatsApp masuk. Dari mana saudara? Napi yang baru bertobat. Dia kasih ada 10 kata-kata emas, yang nyantai di hati saya gini, berjuanglah. Bukan, jangan hitung yang terhilang, hitung yang tersisa. Saya mulai hitung, anak saya 5, cucu saya 9, jemaat saya di sini tuh saya hitungin, banyak loh, sampai ke napi-napi. Saya seperti Abraham, ngitungin lagi, iya, kenapa gara-gara 1 orang? Saya mulai bangkit tuh. WhatsApp kedua muncul lagi, berjuanglah untuk orang yang kamu kasih, dan selesai. Terlalu banyak orang yang saya kasih, dan saya kuat karena kasih ini harus terus berjalan. Amin, amin. Buatlah dalam diri kita, lakukan yang baik, terus lakukan yang baik. Kamu gak nabur benih yang baik, ilalang muncul. Saya tutup di sini ya. Jangan minta blessing dan blessing dan blessing. Kekuatan yang kedua yang harus minta. Berkat kamu terima, tapi kamu harus bisa minta kapasitas untuk menghandle berkat supaya hati kita tidak menyimpang. Ngerti? Gaji 2 juta, kamu bisa lurus-lurus saja. Begitu naik 20 juta udah neko-neko tuh, nyicil motor lah, anak begini. Nanti ujungnya kalian tahu, berkat tanpa Tuhan, iblis akan invest yang namanya ketakutan. Takut kurang. Lama-lama karunia untuk menikmatinya hilang karena khawatir. Karena abis ini cicilan motor, nggak tahu kena COVID, berhenti, kan bingung. Akhirnya berkatnya 20 juta membuat dia bukannya seneng, tapi akhirnya tanpa Tuhan menjadi kehilangan semuanya. Kita harus minta sama Tuhan karunia untuk menikmati. Pengkhotbah 6 ayat 2. Celakalah orang punya kekayaan, punya ini, punya, tapi tidak diberikan Tuhan karunia untuk menikmati. Nah, saya tutup di sini ya. Yang namanya blessing, karunia menikmati, bukan soal uang. Kalau uang kita bisa handle. Bagaimana kalau bicara pada waktu kamu berdoa minta jodoh. Tuhan beri aku jodoh. Dapat suami. Nikahkan, blessing nggak?
Blessing kan? Pertanyaan saya hari ini, masih blessing nggak hari ini? Masih jadi blessing atau menjadi beban atau jadi air mata? Halo? Apa nggak jadi satu kesedihan? Pertanyaan di situ. Maka minta Tuhan karunia untuk bisa menikmati proses. Dalam hidup saya, pertama perkawinan suamiku blessing. 17 tahun jalan Via Dolorosa. Kalau tidak ada Tuhan, saya akan mati dengan kepahitan. Itu bukan blessing lagi, tapi malah petaka. Dia kembali dengan utang 3 juta US. Dia kembali dengan keluarga yang sudah disia-siakan. Dan juga saya kena penyakit saraf kejepit 17 tahun. Hanya karena kasih karunia Tuhan saya tahun 97, kalian bisa lihat, malah petaka itu menjadi kebaikan buat kami. Maka di tengah kehidupan kita, kita harus minta untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah masalah. Baik dari suami maupun dari kita. Buat saya is blessing. Itu ada belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga kami. Kalau nggak kami mati kemana? Amin. Dan ujung akhirnya kalian bisa lihat Tuhan bisa bikin dia harus miskin supaya saya kaya. Dan selesai. Pak Firly sudah selesaikan sampai garis akhir menjadi hamba Tuhan. Tugasku kelar. Dari penjudi, penjina, orang yang tidak bertanggung jawab. Karunia menikmati membuat kita bisa awal blessing, ujung blessing harus. Karena ada garam dalam hidup kita. Mestinya pekerjaan iblis harus unproduktif. Apapun ditembakkan kita harus buang. Kedua, soal anak. Semua orang kawin doa, minta anak, minta anak. Begitu udah lahir, pertanyaan saya, apakah anakmu masih jadi blessing hari ini? Halo? Apa sudah jadi air mata? Bagaimana kalau ngalamin seperti anak saya Christian kena narkoba? Anak ke-1, kedua oke. Ketiga kena narkoba. Kalau bukan Tuhan yang tolong, habis saya. Tapi kembali suara Tuhan itu hukum yang tertinggi, pegang dia. Hanya dia yang bisa tolong kita. Hanya dia yang bisa membalikan keadaan. Hanya dia yang bisa membuat semuanya baik-baik saja. Dan ujungnya kalian bisa lihat berapa hari? 3 hari. Pada Tuhan mengatakan, Ratih, mau gak kau merawat anakku? Mau, tapi kau harus rubah hatiku. Kalau tidak, yaitu dia mati pun aku tidak tinggalkan engkau. Keputusan. Jadi kalian mau sesuatu yang namanya favor, yang namanya blessing, kamu harus ngambil decide satu keputusan. Keputusanku sampai anakku mati pun aku tidak akan tinggalkan engkau. Karena aku tahu yang goblok saya. Jadi ibuku punya budak, nggak bisa ngajar anak. Engkau pasti hebat. Keputusan membuat favor Tuhan turun. Kalau nggak rubah, itu kuburan mau dikubur, dibakar, peti mati, hijau, biru, itu udah keputusan saya. Nggak bergeming kok saya. Dan saya itu Tuhan mengatakan, mau nggak kau merawat anakku? Mau. Rubah hatiku. Hati Tuhan dikasih. Hati yang tidak menuntut, hati yang menerima apa adanya. Saya ngomong, Kris, ternyata rambutmu gondrong, cakep. Jangan dipotong, Yesus juga gondrong. Kamu jadi penyanyi rohana, enggak apa-apa jadi penyanyi rohani tapi hatimu nyebelin. Mendingan rohana sekalian, mama dukung. Mama jadi manajer lu, halo. Terakhir Tuhan bilang kamu anaknya, di situ Kris nangis. Anak-anak tertentu cuma pengen diakui. Udah kehilangan fatherless. Pada waktu Bapa di surga mengakui anakku, di situ Kris nangis dan dipelukan saya. Dan dia mulai dipulihkan, sekarang jadi hamba Tuhan. Karunia untuk menikmati, untuk membuat kamu blessing, tetap jadi blessing sampai ujung. Jangan karena ulah kita, respon kita membuat habis, tidak ada blessing lagi. Diberkati kau masuk, diberkati kau keluar, tergantung responmu. Kamu naik mobil, diberkati, di mobil ngapain? Main HP, lalu lintas dilanggar, kelakuan segala macam, keluar sih. Tapi bukan ketujuan, kemungkinan di kuburan, di rumah sakit, kantor polisi. Kamu masuk dalam perkawinan, diberkati kau masuk, keluarnya bagaimana? Responmu menentukan, aku jadi berkat atau jadi satu kesedihan. Amin. Mau untuk pertahankan keluargamu? Mau ilalang-ilalang kita berjuang, kita berlomba
supaya jangan ada ilalang masuk di keluarga kita, di kehidupan suami kita, mertua kita juga tetap harus jadi blessing. Itu adalah talenta yang kalian harus kerjakan. Maka saya katakan dalam kehidupan ya, tutup ya, bukan badai yang menentukan kamu siapa. Bukan badai, tapi yang sebetulnya dikatakan pada waktu badai itu hadir dalam hidupmu, kita keluar, itu yang menentukan kamu jadi apa. Nangkep gini ya, bukan badai itu menentukan kita siapa, tapi pada waktu kita masuk di dalam badai itu, waktu kamu keluar itu menentukan kamu jadi apa. Jadi pecundang, jadi pemenang, amin, jadi garam, jadi terang, amin. Dan percayalah, kita adalah garam, kita solusi dari dunia yang gelap seperti ini, solusi dari keluarga yang hancur bagaimanapun, kita jawabannya. Saya berdoa 5783 adalah tahun pemulihan besar-besaran, tahun yang tidak akan pernah diulang lagi. Mari kita persiapkan wadah kita. Kita adalah pemainnya, bukan penonton. Amin. Dan biarlah dikatakan Tuhan disukakan, dia bergirang hati. Karena saya baru tahu bahwa saya baru baca firman kemarin, pada waktu Tuhan memulihkan keadaan seseorang, dia akan pulihkan semuanya, dipulihkan semuanya, termasuk dia akan bergirang hati kembali. Pada waktu dia bisa lihat kita bisa menerima berkatnya kembali. Itu di Keluaran dikatakan gitu. Itu hebatnya Tuhan. Dia pengen sekali untuk kita bisa nikmati berkat dari awal waktu kita diciptakan. Ternyata bukan kita girang, dia bergirang hati. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati dia. Amin. Apapun tidak ada yang mahal buat Tuhan. Amin. Kita tutup dan doa ya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Shikirata karabasha kata karabasha. Kirata karabashi, kirata karabashi, kirata karabashi, kirata karabashi, kirata karabashi, kirata karabashi, kata karabashi, kirata karabashi, shikirata karabashi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hanya dekat denganmu Tuhan, itu yang kami perlu. Kalau sumber yang menghibur kami, dan Kau yang akan ubahkan setiap air mata kami menjadi lembah yang bermata air. Ya rata karabashi, rata karabashi. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Hanya dekat-Mu itu
dapat Tuhan memisahkan kami. Tidak ada Tuhan apapun, karena hanya dalam nama-Mu, kutemukan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Ini kami hamba-hamba-Mu yang tidak berguna. Terima kasih Tuhan. Sebab-Mu tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kirata karabasi, kirata karabata karabasi, kirata karabasu, kirata karabasi, kiratasi. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu akan memampukan kami. Shikirata karabasi, kirata karabasi, kirata karabasi, kirata karabasi. Jangan pernah apapun kekuatan yang membuat kau berpaling dari Tuhan. Kalian tahu dalam setiap proses apapun, hanya melalui problem, melalui semua struggle, potensi yang dari Tuhan itu akan baru bisa keluar. Kemampuan untuk memberi lebih, kemampuan untuk melayani lebih, apapun pelayanan yang ada dalam tanganmu harus ada keluar dari bagian hidupmu. 1 mile harus jadi 2 mile. Harus ada penambahan. Saya cuma berdoa, perjalanan ke depan masih panjang, tapi Tuhan tetap bisa berpesta. Dia tetap Tuhan yang akan menolong kita, dan Dia sangat rindu untuk berpesta bersama kita. Adakah orang yang mau menyenangkan hatiku, kata Tuhan? Bagianmu hanya satu, nak. Percaya, lakukan. Shikirata karabasya, kata karabasya. Kita harus persiapkan hidup kita. Tanpa persiapan kau akan babak belur menghadapi kehidupan. Persiapkan garammu, kamu harus cek, harus asin. Terangmu harus bersinar. Kalau sumbu itu kotor, bersihkan. Tanah itu harus gembur. Ditanam apapun dia harus tumbuh. Cabut semua kepahitan, ilalang apapun. Kita sudah keluar dari Yobel besar 5782 itu adalah Sabat dan Yobel besar. Percayalah, apa yang kau relakan untuk dilepaskan, Tuhan akan kembalikan dengan luar biasa. 5783 ini kau akan tuai apa yang kau tabur. Ya rata karabashi garatashi. Dan di dalam masa-masa saya dengan Ko Ferry, setiap saya tertekan, saya sedih, disitulah makanya ada muncul pelayanan dapur umum. Itu dimulai dari hati saya yang sedih, semakin saya nabur. Dan pada masa itu masuk masa Covid, semua uang pekpau dari suami saya ratusan juta saya berikan, saya tabur ke orang-orang miskin. Tiap hari, tiap minggu, dan tanpa sadar saudara, berapa yang saya taburkan? 7.000 sembako. Di tempat kami ada 10.000 orang miskin di Tanah Merah. Di saat sedih lagi, saya keluarkan sembako kedua. Alat mandi seharga 50.000, 7.000 paket. Saya dengan asik lakukan aja seperti itu. Sampai ada satu orang ngomong, ibu itu ngasih itu berapa tuh? Berapa ya? Dan di situ saya lihat 7.000 kali 100.000, 700 juta. 7.000 kali 50.000, 350 juta. Dan saya bilang, setan, makin lu bikin sedih, saya tabur lagi. Sampai kesedihan saya hilang. Dan kalian tahu di zaman Covid, sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan.
Pak Ferry sudah jalan, dan dibuktikan sumberku adalah Tuhan, bukan suamiku. Bahkan di tengah COVID awal tahun ini, pelayanan penjara sudah dibuka, dan saya mulai running lagi. Dan saya cuma ngomong sama Tuhan, saya butuh mobil. Gak mungkin Tuhan saya jalan dari kota ke kota dengan mobil yang bikin sakit pinggang saya. Dan kalian bisa tahu, Tuhan berikan expander cross harga 320 juta turun di rumah saya. Dan tahun depan impian saya, awan setelapak tangan mulai muncul. Tuhan kembalikan impian saya. Pelayanan penjara untuk NTT, untuk Kupang, untuk Sorong, Kalimantan sudah terbuka. Saya akan jejakkan kaki saya untuk mengatakan kebaikan Tuhan buat mereka. Panti asuhan sudah berdiri. Kalau kalian dengar ada anak-anak SMA, SMP yang hamil, anaknya jangan dibunuh, kasih saya akan rawat. Sudah ada di Panti Kaliurang dan sudah ada sekolahnya juga. Dan dari situ saya akan melangkah. Anak napi seluruh Indonesia itu impian saya. Berikan pada saya. Pada waktu orang tuanya di penjara. Tapi anaknya kecil, jangan yang gede. Dan mungkin impian saya ini di zaman saya nggak terwujud. Makanya legacy ini saya tanamkan di generasi muda. Hati saya berikan pada anak-anak sekeliling saya. Cara berpikir saya, sikap hati saya, supaya pada waktu nanti saya nggak ada, mereka akan meneruskan. Saya ngomong sama anak saya, nak, mama sudah keluar begitu banyak, atau kau mau buang begitu saja? Taburan kita sudah ada di seluruh Indonesia, puluhan miliar. Lanjutkan, nak. Kau boleh punya misi, tapi visimu harus sama. Pada awal kita dipanggil untuk orang yang terhilang, orang yang tertawan, dan orang-orang miskin. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar saat ini Tuhan, pengurapan ini turun pada setiap anak-anak-Mu. Hidupkan kembali hati mereka Tuhan. Hanya orang yang hidup yang tahu bagaimana dia harus bersikap selayaknya sebagai manusia yang disebut manusia, keturunan dari Bapa di surga. Supaya Bapa di surga dimuliakan dan disukakan. Keputusan kami adalah Tuhan, demi nyawa kami memutuskan untuk terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Karena itu yang terbaik, yang membuat kami bisa menyelesaikan semuanya dengan nilai cum laude di hadapan-Mu. Karena kami percaya pada firman-Mu Tuhan, Kau akan bawa kami naik, bukan turun. Kau akan menjadikan kami lebih dari penang. Di dalam nama Tuhan Yesus menteriakan ini Tuhan. Sebab ku percaya akan firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya akan janji-Mu, jadikan ku lebih dari pemenang. Sebab ku percaya akan firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya akan janji-Mu. Ya Tuhan, jadikan kami lebih dari pemenang. Kau dah
Kau